Hancurnya Istana Darah, bagian 6. Karewang, alias si pemusnah iblis yang saat itu masih didukung oleh Wiro Sableng, memutar kepala dan mengeluarkan seruan tertahan. Nanggala, serunya, menyebut nama asli si botak mata buta. Bermimpikah aku bertemu dengan kau di sini? Lalu katanya pada Wiro, bawa aku ke hadapan sahabat lamaku itu. Begitu saling berdekatan, kedua orang tua yang sama-sama buta itu saling berangkulan. 20 tahun, Karewang. 20 tahun aku tak bertemu kau. Dan nyatanya kau masih buta-buta juga? Kedua orang itu lantas tertawa terbahak-bahak, sementara Panji Kenanga, Wiro Sableng, dan Lestari hanya berdiri terlongo-longo. Heh, kita ini macam orang edan saja, berkata Karewang. Sampai-sampai lupa berada di mana, dan lupa apa maksud kedatangan kita kemari. Apa maksudmu datang ke sini, sobat? Agaknya udara busuk di tepi pantai ini menarik hatimu. Karewang tertawa rawan, lalu dituturkannya bencana yang menimpa dua orang muridnya, dan rencana untuk menghancurkan Istana Darah. Kau sendiri, angin apa pula yang membawamu kemari? Balik bertanya Karewang. Kita bernasib dan punya maksud sama, sobatku, jawab Nanggala atau si botak mata buta. Setelah memperkenalkan Panji Kenanga pada orang-orang itu, maka dituturkannya kejadian yang menimpa dua orang saudara seperguruan Panji Kenanga. Karewang mengusap-usap dagunya. Kejahatan dajjal-dajjal di dalam Istana Darah itu sudah lewat dari takaran. Sudah waktunya harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Sobatku Karewang, aku mendapat keterangan dari Panji Kenanga bahwa ada seorang pemuda gondrong bersamamu. Siapakah dia? Karewang hendak menjawab, tapi Wiro menyikut rusuknya dan pemuda ini mendahului menjawab, aku yang muda ini kebetulan datang bertandang ke tempat si pemusnah iblis. Panji Kenanga yang sebelumnya sudah bertemu dengan Wiro segera membuka mulut. Dialah yang telah melabrak gerombolan Ronggo Karapan di Kampung Warnasari. Juga dialah yang menyelamatkan anak murid si pemusnah iblis dan ternyata usahanya berhasil. Wiro cuma bisa senyum-senyum saja mendengar ucapan itu. Semuanya serba kebetulan saja, sobat, katanya merendah. Dan dia adalah Wiro Sableng Pendekar 212, menambahkan Panji Kenanga. Sepasang mata buta Nanggala membuka lebar-lebar. Pendekar 212, ulangnya. Sudah sejak lama aku mendengar nama itu. Sudah sejak lama aku mendengar kehebatanmu, Wiro. Saya bukan apa-apa, terutama jika dibandingkan dengan kalian orang-orang gagah yang ada di sini. Tidak selamanya yang tua lebih hebat dan lihai dari yang muda, kata si botak mata buta pula. Kita yang tua ini, toh kelak bakal digantikan oleh yang muda-muda macammu. Sebenarnya jika tidak terpaksa betul, kami yang tua-tua dan pikun ini merasa amat malu masih mengurusi segala macam urusan dunia. Si botak mata buta diam sejenak. Astaga, katanya kemudian, aku sampai lupa pada muridmu, Karewang. Sayang mataku buta, hingga tidak dapat melihat kecantikannya. Orang tua berkepala botak berbadan kurus ini tertawa terbahak-bahak, sedang Lestari menjadi merah parasnya. Hai, hampir aku lupa. Membuka mulut lagi si botak mata buta. Panji, aku ada menitipkan sebuah benda padamu tempo hari. Serahkanlah pada Lestari karena benda itu adalah miliknya. Panji Kenanga ingat akan seruling perak yang ada di balik pakaiannya. Cepat-cepat benda ini dikeluarkannya lalu diserahkannya pada Lestari. Baik Lestari maupun Karewang merasa heran bagaimana senjata mustika itu berada pada Panji Kenanga. Sebelum mereka bertanya, Nanggala membuka mulut memberi keterangan. Kalau aku tidak salah, suling itu berhasil diambil oleh Tapak Biru sewaktu terjadi kerusuhan di Puncak Dieng. Dengan senjata milik Lestari itu, dia malang melintang lebih berani berbuat kejahatan hingga akhirnya aku berhasil merampasnya dan menyerahkannya pada Panji Kenanga dengan pesan agar bila bertemu pada pemiliknya, dia harus menyerahkan suling perak tersebut. Tidak disangka kalau hari ini kita saling bertemu hingga suling itu bisa dikembalikan pada pemiliknya. Bukankah itu suatu pertanda? Pertanda apa gerangan maksudmu, sobatku? Tanya Karewang. Pertanda bahwa ada jalan yang mempertemukan muridmu dengan murid Brahmana Lokapala ini. Lebih jelas kalau kukatakan pertemuan yang membawa jodoh? Karewang tertegun sejenak. Wiro melirik pada Lestari, justru pada saat si gadis melirik pula pada Wiro hingga pandangan mereka saling bertemu dan membuat si gadis cepat-cepat menunduk dengan paras merah. Dalam pada itu, Panji Kenanga mencuri pandang pula dan memang sesungguhnya, sejak pertemuan ini, bahkan sejak mula pertama dia melihat Lestari di kedai di Kampung Warnasari, hatinya mengakui bahwa Lestari seorang gadis yang amat menarik. Namun karena orang yang dicintainya adalah Miani,
maka apapun daya tarik lestari tidak menjadi persoalan baginya. Sobatku Nanggala, kata Karewang setelah lebih dulu mendengarkan suara tertawa. Urusan jodoh biarlah kita bicarakan belakangan. Kurasa kurang pantas dilakukan saat ini dan juga kurang tepat kalau kita berani menyebut-nyebut urusan itu tanpa setahu Brahmana Lokapala. Bukankah begitu, Panji Kenanga? Betul, betul sekali, orang tua, sahut Panji Kenanga. Nah, sekarang mari kita bicarakan penyerbuan ke dalam istana Dajjal itu, kata Nanggala. Masuk ke dalam terlalu besar bahayanya. Ini bukan karena aku takut, tapi Rangrang Selenggi Keparat itu memang betul-betul cerdik dan licik. Kita mesti hati-hati. Panji, coba kau naik ke pohon beringin itu dan selidiki keadaan di belakang tembok darah. Mendengar ucapan Karewang, Panji Kenanga dengan satu gerakan enteng segera melompat ke atas pohon beringin. Namun baru saja dia menginjakkan kakinya di salah satu cabang, tiba-tiba laksana tangan-tangan setan, puluhan akar gantung pohon beringin itu bergerak melibat seluruh tubuhnya. Bagaimanapun diusahakannya untuk melepaskan diri, tetap sia-sia belaka. Semua orang terkejut melihat kejadian ini. Benar-benar licik dan cerdik si Rangrang Selenggi itu, kata Nanggala seraya hendak melompat ke atas untuk memberi pertolongan. Inilah kehebatannya, meski buta, tapi dapat merasakan apa yang telah menimpa Panji Kenanga. Biar burungku yang turun tangan, Nanggala. Mengapa kau mesti susahkan diri? Berkata begitu, Karewang mendongak ke udara dan berseru, Sultan lepaskan pemuda itu. Elang merah yang sejak tadi berputar-putar di atas kepala mereka menguik keras lalu terbang ke arah pohon beringin. Dengan paruhnya yang tajam laksana gunting baja, dalam waktu singkat binatang ini berhasil memutus seluruh akar-akar yang melilit tubuh Panji Kenanga. Terima kasih, kata Panji Kenanga lalu dengan cepat turun. Meski dirinya terlibat tidak berdaya tadi, namun sepasang matanya masih bisa meneliti keadaan di belakang tembok darah. Tak seorang pun yang kelihatan. Seluruh bangunan berada dalam keadaan sepi. Demikian Panji Kenanga menerangkan. Tapi baru saja dia selesai berikan keterangan, dari arah istana darah menggema suara keras. Siapapun yang berada di luar, bersiaplah untuk mampus. Itu suara Rangrang Selenggi, kata Karewang. Lalu pada Wiro dia berbisik, lekas lakukan apa yang kita telah atur. Wiro segera menurunkan orang tua itu dan mendudukkannya di satu puing karang datar. Dari balik pakaiannya yang menggembung, dikeluarkannya sebuah benda hitam berbentuk bola sebesar 2 kepalan tangan. Dia lalu lari ke arah pintu gerbang darah. Kau mau bikin apa, Karewang? Tanya Nanggala. Lihat saja, aku akan paksa Dajjal-Dajjal itu keluar dari sarangnya. Jika kita menyerbu ke dalam, mungkin terlalu berbahaya dan... Karewang, alias si pemusnah iblis, tak meneruskan ucapannya karena saat itu dari belakang tembok darah, laksana hujan menyembur ratusan benda ke arah mereka. Ternyata benda-benda itu adalah paku-paku berwarna biru yang merupakan senjata rahasia yang telah dicelup dengan racun wajah biru. Ini pasti perbuatannya si Warana Kualit, kertak Karewang. Tangan kanannya dipukulkan ke depan. Satu gelombang angin dahsyat menderu memukul runtuh serangan paku tersebut. Tapi hebatnya, begitu sampai di tanah, senjata-senjata rahasia ini kembali memantul mengirimkan serangan. Ada kemajuan rupanya si Waranawi Kualit itu, kata Karewang seraya gerakan tangan kanannya. Dari telapak tangan kanan orang tua itu menderu angin yang berputar-putar, menikung beberapa kali, menyapu paku-paku biru hingga keseluruhannya berkelompok menjadi satu. Dalam pada itu, Panji Kenanga yang sudah tidak sabar mencabut pedang gajah birunya. Sekali tangannya bergerak, satu sinar biru berkelebat menyilaukan dan runtuhlah ratusan jarum yang tergabung jadi satu itu dalam keadaan terpotong 2. Pedang bagus, kata Nanggala memuji sambil tertawa senang. Dalam pada itu, Wiro telah berada 20 langkah dari hadapan pintu gerbang darah. Mendadak dari lubang-lubang rahasia yang tak kelihatan di bagian bawah tembok darah, bermunculanlah 6 kepala merah bertopi tarbas merah yang ujungnya berkuncil. Mereka ternyata adalah hulu balang istana darah. Dalam waktu singkat, mereka telah mengurung Wiro Sableng. Mereka adalah hulu balang darah ke-15 sampai ke-20. Wiro tak punya kesempatan lagi untuk mendekati pintu gerbang lebih dekat, maka serta-merta bola hitam di tangan kanannya dilemparkan. Terdengar satu ledakan dahsyat. Bumi laksana dilanda lindu. Lidah api menjulang. Sebagian dari atap istana darah mental beterbangan ke udara, beberapa tiang besar runtuh bersama-sama dinding istana. Kurang ajar, teriak hulu balang darah ke-19. Dia telah merusak istana. Mari kita bunuh bangsat itu.
Maka keenam hulu balang darah serempak memukulkan tangan kanan mereka. 6 sinar merah yang bukan kepalang panasnya menyambar ke arah Wiro Sableng. Yang diserang maklum kalau lawan-lawannya adalah rata-rata berkepandaian tinggi. Karenanya dengan tangan kiri kanan, Wiro lepaskan pukulan, benteng topan melanda samudera. Begitu pukulan lawan buyar, Wiro menyelinapkan satu jotosan dan satu tendangan. Tak ampun lagi, hulu balang darah ke-17 dan ke-20 mencelat roboh. Yang pertama segera meregang nyawa karena perutnya bobol kena tendangan, sedang yang kedua muntah darah lebih dulu baru lepas jiwanya. Itulah korban-korban pertama dari Istana Darah. Melihat kedua temannya menemui kematian begitu rupa, hulu balang lainnya berteriak marah lalu mengeluarkan senjata masing-masing dan kembali menyerbu ke arah Wiro. Namun saat itu, serangan mereka tertahan oleh satu sambaran sinar biru yang menyilaukan yang membuat mereka serempak berseru kaget. Dalam pada itu, terdengar teriakan, "Wiro, biar aku menahan mereka." Ternyata saat itu dengan pedang gajah biru di tangan, Panji Kenanga telah menyerbu ke tempat pertempuran. Hulu balang darah ke-18 dan ke-19 dengan penasaran melompat ke muka seraya menyapukan senjata masing-masing. Namun begitu pedang gajah biru menyambar 2 kali berturut-turut, keduanya kontan menjerit dan menggeletak mandi darah. Yang satu tertembus dadanya, yang lain terbacok parah pangkal lehernya. Diam-diam Wiro kagum melihat kehebatan pemuda itu. Karena yakin bahwa Panji Kenanga bakal dapat menyelesaikan 2 lawan yang masih hidup, maka tanpa ragu-ragu ditinggalkannya tempat itu. Dia lari ke samping kanan tembok darah dan dari sini melemparkan bola hitam kedua. Untuk kedua kalinya, terdengar suara menggelegar. Bagian samping kanan Istana Darah runtuh, kerusakan hebat terjadi. Hulu balang darah ke-12 dan ke-14 yang kebetulan ada di bagian situ dan tidak keburu menyingkir, menjadi korban. Ketika sekali lagi Wiro melemparkan bola hitam ke samping kiri Istana Darah, boleh dikatakan Istana Darah telah hampir sama rata dengan tanah. Beberapa hulu balang darah menemui ajalnya. Wiro kembali ke tempatnya sementara Panji Kenanga telah berhasil membunuh 2 hulu balang yang tadi dihadapinya. Orang-orang itu menunggu, sampai sepeminuman teh, tak ada seorang pun yang muncul dari belakang tembok. "Apa mereka sudah pada mampus semua?" tanya Nanggala. "Atau bersembunyi? Kita tunggu saja. Pentolan-pentolan Dajjal itu pasti keluar sebentar lagi," kata Karewang. Dan betul saja, didahului oleh suara berkerekatan, maka terbukalah pintu gerbang darah dan laksana bobolnya sebuah bendungan, mencurahlah cairan merah hingga seantero tempat kini digenangi oleh cairan tersebut sampai sebatas betis. Di samping cairan itu busuknya bukan main, juga di dalamnya kelihatan bergerak-gerak ratusan ular berbisa. Semua orang cepat menyingkir ke atas puing karang datar di atas mana Karewang, alias si pemusnah iblis, duduk. Panji Kenanga membungkuk dan membabatkan pedang gajah biru berulang-ulang sehingga puluhan ular yang berani datang mendekat segera terpotong-potong dan menemui kematiannya. Wiro Sableng lebih hebat lagi. Dicabutnya kapak naga geni serta batu hitam 212. Setiap kali batu dan kapak diadukannya satu sama lain, maka menderulah lidah api. Cairan darah muncrat dan menggelegak panas. Ular-ular yang ada di dalamnya laksana direbus dan hanya dalam tempo kurang dari sepeminuman teh, seluruh binatang itu telah musnah menemui ajal. Karewang tertawa mengekeh. "Bagus, Wiro, bagus. Kalau tak salah pendengaran telingaku, dari pintu gerbang darah tengah keluar serombongan orang. Coba kalian perhatikan, memang betul, 14 orang berpakaian serba merah melangkah keluar dari pintu gerbang darah, berjalan memecah genangan darah busuk dengan seenaknya lalu berhenti kira-kira 15 langkah di hadapan rombongan Karewang. Mereka adalah hulu balang Istana Darah yang dipimpin oleh jago nomor 1 yang menduduki jabatan sebagai hulu balang darah ke-1 dan asli bernama Waranawi Kualit. Di belakang rombongan hulu balang ini, menyusul 40 hulu balang pengawal. Meski ilmu kepandaian mereka tidak seberapa tinggi, namun jumlah mereka yang begitu banyak mau tak mau mesti diperhitungkan oleh pihak lawan. Mereka berjumlah lebih dari 50, "Eyang," bisik Lestari pada gurunya dan diam-diam segera keluarkan suling peraknya. "Tak perlu ditakutkan," sahut Karewang perlahan. "Bila mereka berani datang lebih dekat, pasti konyol." Di antara mereka tak kelihatan si Rangrang Serenggi, kembali Lestari berbisik. "Hai, kenapa raja kalian tidak muncul? Apa takut mampus?" Karewang tiba-tiba berteriak, sementara orang-orang dari Istana Darah mulai berpencar, mengurung mereka. "Untuk menghajar manusia-manusia pikun macam kalian, perlu apa raja kami mesti mengotorkan diri turun tangan?"
Yang menjawab adalah Hulu Balang Darah ke-1. Karewang yang mengenal suara itu kembali membuka mulut. Nyalimu sungguh besar, Waranawi Kualit. Tapi sayang usiamu tak bakal lama. Apalagi setelah aku tahu apa yang kau lakukan terhadap dua muridku. Waranawi Kualit atau Hulu Balang Darah ke-1 mengeluarkan dengus mengejek. Kalau saja kau ingat nasib celaka yang menimpa dirimu dulu, pasti kau telah miring otak masih berani-beranian datang kemari, kata Hulu Balang Darah ke-1 pula. Sementara itu dengan ilmu menyusupkan suara, Karewang berkata pada Nanggala, kau hadapi dia, sobatku. Walau bagaimanapun, lawan besar yang harus kuhadapi adalah Rangrang Selenggi. Tak usah khawatir, kau duduk di sini tenang-tenang. Aku dan lain-lainnya akan menunjukkan jalan ke liang kubur pada mereka. Bagus, tapi kalau tidak turun tangan sama sekali, kurang enak rasanya, kata Karewang pula. Maka dia pun berseru, Waranawi Kualit berdebah. Jika betul nyalimu amat besar, majulah. Bawa semua orang-orangmu sekalian. Hari ini aku akan memberi pelajaran terakhir padamu sebelum kau jadi makanan cacing-cacing liang kubur. Mulutmu terlalu besar, teriak Waranawi Kualit marah. Dia memberi isyarat pada anak-anak buahnya. Beberapa hulu balang maju, sedang hulu balang pengawal memperketat lingkaran kurungan. Tinggal 10 langkah dari hadapannya, tiba-tiba laksana kilat. Karewang yang bergelar si pemusnah iblis itu tertawa mengekeh dan tangan kanannya melemparkan sebuah bola hitam. Lekas menyingkir, teriak Hulu Balang Darah ke-1 begitu melihat bola peledak melayang di udara. Tangan kanannya dihantamkan ke atas. Maksudnya hendak memukul hancur senjata maut itu sebelum meledak di antara orang-orangnya. Tapi dari angin suara gerakannya, Karewang cukup tahu apa yang dilakukan lawan. Segera ia mengirimkan satu pukulan tangan kanan ke arah dada lawannya dan memaksa Hulu Balang Darah ke-1 melompat ke samping. Tangkisannya luput dan sesaat kemudian, bola hitam yang dilemparkan Karewang meledak di tengah-tengah orang-orangnya. Terdengar suara berpekikan. 19 hulu balang pengawal roboh ke dalam genangan darah. Darah mereka bercampur baur dengan darah busuk itu. 5 hulu balang darah terjungkal dan ikut jadi korban. Dengan demikian, yang tinggal kini cuma 9 orang hulu balang darah dan 21 orang hulu balang pengawal. Bukan alang kepalang marahnya hulu balang darah ke-1 melihat korban-korban yang berjatuhan di pihaknya. Kalau tidak kupecahkan kepalamu detik ini juga, biar aku berhenti jadi manusia, teriak Waranawi Kualit lalu sambil melompat dia kirimkan 2 pukulan hebat sekaligus. 2 larik sinar merah menyambar dari pukulannya itu ke arah dada dan kepala Karewang. Karewang membentak, ilmu iblis, musnahlah. Kedua tangannya diangkat. Selarik sinar pelangi berkelebat dan serangan Waranawi Kualit benar-benar musnah buyar. Tapi saat itu dari samping terdengar seruan, Waranawi Kualit, akulah lawanmu. Satu sinar kuning menyambar. Hulu Balang Darah ke-1 membalik gesit dan membentak beringas ketika melihat siapa yang menyerangnya. Anjing botak mata buta, kau yang ingin konyol berani datang kemari. Kedua tangannya yang berkuku-kuku panjang bergerak dalam serangan, 10 cakar sakti meremas bumi, yang amat hebat karena mengandalkan lebih dari 3/4 tenaga dalamnya. Si botak mata buta yang bukan sembarang orang dengan gerakan mengagumkan berhasil mengelakkan serangan itu. Akibatnya 10 jari tangan Waranawi Kualit melabrak batu karang di sampingnya dan batu karang itu hancur lebur. Bayangkan kalau 10 jari tangan berhasil menggerus kepala botak si botak mata buta. Untuk beberapa lamanya, semua orang tertegun di tempat masing-masing menyaksikan jalannya pertempuran tingkat tinggi itu. Perkelahian berjalan terus. Ketika kelihatan Waranawi Kualit atau Hulu Balang Darah ke-1 mulai terdesak, hulu balang darah lainnya dan juga hulu balang pengawal segera menyerbu ke tengah gelanggang pertempuran untuk mengeroyok si botak mata buta. Melihat hal ini, maka Wiro Sableng, Panji Kenanga, dan Lestari tidak tinggal diam. Karena lawan datang mengeroyok dengan mempergunakan berbagai macam senjata, maka ketiganya pun menyerbu dengan senjata di tangan. Di atas genangan cairan darah busuk itu, berkecamuklah pertempuran hebat. Wiro mengamuk dengan kapak naga geni 212 yang mengeluarkan sinar putih menyilaukan serta suara menggaung seperti ratusan tawon menggila. Panji Kenanga berkelebat gesit kian kemari dengan pedang gajah birunya yang terlihat hanya merupakan kelebatan-kelebatan sinar biru menderu-deru. Di lain pihak, laksana seorang puteri dari kayangan yang sedang marah, Lestari berubah merupakan bayangan merah yang berkelebat gesit kian kemari sambil pergunakan suling peraknya untuk memukul dan menotok kepala atau dada lawan. Meskipun orang-orang dari Istana Darah rata-rata berkepandaian tinggi, namun 3 lawan yang mereka hadapi,
terutama pendekar 212 Wiro Sableng, bukanlah lawan-lawan kelas rendah yang bisa mereka lakukan dengan sekehendak hati. Dalam tempo singkat, korban demi korban telah berjatuhan dan bergeletakan dalam genangan darah busuk. Muncratan-muncratan cairan busuk itu mengotori pula pakaian mereka yang bertempur. 3 kali peminuman teh berlalu dan saat itu, kelihatanlah bahwa hanya hulu balang darah ke-1 sajalah yang tinggal sendirian berhadapan dengan si botak mata buta. Keadaan itu pun agaknya tidak bakal berjalan lama karena saat itu tangan kanan hulu balang darah ke-1 telah disentak putus oleh lawannya hingga dia kini hilang keseimbangan badan dan bercampur macam orang celeng. Si botak mata buta sendiri bertempur seperti orang main-main dan sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba mulut hulu balang darah ke-1 menggembung. Sesaat kemudian menyemburlah asap biru pekat ke muka si botak mata buta. Orang tua ini sudah maklum kehebatan racun, wajah biru, cepat menutup jalan napasnya dan menyembur pula ke depan. Dari mulutnya menggebu hawa kuning, membuat hulu balang darah ke-1 terbatuk-batuk dan ketika tubuhnya terlipat ke depan, 10 jari tangan si botak mata buta dengan cepat mencengkeram lehernya. Hulu balang darah ke-1 megap-megap kehabisan napas, meronta dan melejang-lejang. Krekek, 10 jari tangan si botak mata buta tenggelam ke dalam leher hulu balang darah ke-1 dan hancurlah tulang leher itu. Nyawa hulu balang darah ke-1 melayang ke akhirat. Pertempuran hebat, teriak Karewang berulang-ulang. Tapi di manakah lawanku? Mengapa si Rangrang Srenggi masih belum muncul? Mari kita periksa ke dalam runtuhan istananya, mengusulkan Panji Kenanga. Karewang berpikir sejenak, akhirnya menyetujui dan meminta Wiro Sableng untuk mendukungnya kembali. Kelima orang itu dengan merancang genangan darah busuk, melangkahi mayat-mayat yang bergelimpangan, dengan hati-hati bergerak menuju reruntuhan istana darah. Di mana-mana terdapat sisa-sisa korban api dan dari setiap jurusan menyambar bau busuk yang memengap jalan pernapasan. Aneh, di manakah si gila Rangrang Srenggi itu? Ujar si botak mata buta. Di ujung sana, dekat sisa reruntuhan dinding tembok sebelah dalam bekas istana darah, pendekar 212 Wiro Sableng tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ketika dia menjenguk ke balik reruntuhan tembok, depan sebuah kolam yang kini dipenuhi puing-puing reruntuhan serta pecahan patung raksesi telanjang, di atas sebuah kursi goyang besar yang terbuat dari kayu jati bercat merah, duduklah seorang laki-laki katai berpakaian merah, berambut gondrong awut-awutan berwarna merah dan bermuka bercelomot darah. Baik kening maupun hidung serta mulut orang katai ini amat rata sekali hingga sepintas lalu mukanya licin tak ubahnya seperti sebuah bola. Kursi yang didudukinya terlalu besar bagi tubuhnya yang kecil itu. Bahkan kedua kakinya tidak sampai menjejak lantai. Tapi di atas kursi goyang itu, dia duduk bergoyang-goyang seenaknya. Di tangan kiri kanannya terdapat sebuah seloki cairan merah. Dalam duduk sendirian seenaknya itu, dia tertawa-tawa macam orang kurang ingatan. Wiro memberi isyarat pada yang lain-lainnya untuk mendekat. Ketika semua orang sudah berkumpul di dekatnya, tiba-tiba si katai di atas kursi goyang menghamburkan tawa gelak berderai hingga kedua matanya basah oleh air mata. Selamat datang, tuan-tuan. Selamat datang di istanaku yang telah hancur ini, kata orang katai itu pula. Tapi tiba-tiba mukanya berubah warna dan dari mulutnya keluar makian. Keparat, sialan, laknat, haram jadah, terkutuk, mampuslah semua, mampus, semua. Mengenali suara yang mengutuk menyerapah itu, Karewang segera membuka mulut. Paduka yang mulia Raja Gila, setelah istanamu hancur, setelah begundal-begundalmu konyol, apakah kau masih menganggap dirimu masih sebagai raja? Kalau asalku raja, tetap raja. Hari ini aku telah menjadi raja akhirat untuk mengirim kau dan yang lain-lainnya ke akhirat. Selesai berkata begitu, manusia yang menganggap dirinya sebagai raja itu tertawa terbahak-bahak. Rangrang Srenggi, otakmu yang miring rupanya sudah tidak bisa dibikin lempeng. Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan segala kejahatan yang telah kau perbuat. Rangrang Srenggi mendengus. Digoyang-goyangkannya badannya di atas kursi goyang lalu sambil mengacungkan 2 buah seloki yang dipegangnya, dia berkata, sebelum kita meneruskan pembicaraan, mari kujamu kau dengan arak darah ini. Datanglah ke hadapanku. Apakah kedua kakimu yang kubikin buntung tempo hari sudah disambung dengan kaki palsu? Paras Karewang merah padam, namun dia malah tertawa mendengar ucapan itu dan menjawab, justru aku datang kemari untuk minta tolong dibuatkan sepasang kaki palsu. Karewang lantas balas tertawa. Rangrang Srenggi memencongkan mulutnya. Aku akan buatkan cuma-cuma untukmu. Namun terlebih dulu, teguklah arak darah ini.
Abis berkata begitu, Rangrang Srenggi membuka tangan kanannya dan seloki arak di tangan kanan itu melayang perlahan-lahan ke arah Karewang. Wiro, dudukkan aku di runtuhan tembok agar aku bisa menyambuti suguhan tuan rumah, kata Karewang. Maka Wiro pun mendudukkan orang tua itu di atas runtuhan tembok. Sementara itu, seloki yang berisi arak darah melayang menuju ke tempat Karewang. Kira-kira 1 meter lagi dari hadapannya, Karewang mengulurkan tangan seperti hendak menyambutnya. Tapi dari tangan kanannya justru keluar selarik angin yang membuat seloki tertahan di udara. Dan bukan sampai di situ saja. Malah kini seloki itu kelihatan mundur. Betapapun Rangrang Srenggi mengerahkan tenaga dalamnya, tetap saja dia tak sanggup mendorong seloki tersebut ke arah lawannya. Hahaha, rupanya seloki itu malu-malu datang ke hadapanku. Biarlah bagianku itu kau ambil saja, kata Karewang seraya mendorongkan tangan kanannya lebih keras. Dengan muka merah karena malu, Rangrang Srenggi menyambut seloki arak itu. Sadarlah dia bahwa tenaga dalam lawan jauh lebih tinggi darinya. Perlahan-lahan dengan tenang dia meneguk abis darah busuk yang ada dalam seloki satu demi satu. Lalu seenaknya, kedua seloki kosong itu dilemparkannya hingga pecah bertaburan. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak lalu kembali memaki kata-kata kotor. Tiba-tiba dia memejamkan kedua matanya. Dalam memejamkan mata itu, dia kemudian mengajukan pertanyaan. Karewang, sudah siapkah kau untuk pergi ke akhirat? Sudah sejak dari dulu-dulu, Srenggi, sahut Karewang. Bagus. Bersamaan dengan ucapan bagus itu, Rangrang Srenggi menendangkan kaki kanannya yang kecil. Sesiur angin yang amat dingin meluncur ke arah Karewang. Yang diserang menggerakkan tubuhnya dan tahu-tahu tubuh itu melesat setengah tombak ke atas. Serangan lawan lewat di bawahnya, menghantam runtuhan tembok di mana tadi Karewang duduk hingga hancur lebur. Karena tembok itu kini sudah jadi sama rata dengan tanah, orang menyangka Karewang akan jatuh terbanting ke tanah. Tapi hebatnya, orang tua berkaki buntung ini dengan senyum-senyum melayang turun dan duduk bersila di tanah tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Kini giliranku, Srenggi, seru Karewang. Kedua tangannya ditepukkan ke depan. Kursi goyang yang diduduki Rangrang Srenggi hancur berantakan. Tapi si Kate itu sendiri sudah melompat ke lain tempat dan di lain kejap, laksana topan prahara menyerbu ke arah Karewang. Orang tua bermata buta dan berkaki buntung itu tetap duduk dengan tenang di tempatnya. Telinganya dipasang benar-benar untuk mengetahui serangan apa dan dari mana datangnya. Tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya, menangkis. 4 lengan mereka saling beradu. Rangrang Srenggi terpekik. Tubuhnya terbanting ke tanah, sedang Karewang yang hilang keseimbangannya jatuh terguling-guling tapi cepat bangun dan duduk bersila kembali. Si Katai Rangrang Srenggi dengan amarah meluap mencabut sebilah pedang tipis berwarna merah darah dan melompat ke hadapan Karewang. Licik, teriak Lestari seraya melompat dan menyerang Rangrang Srenggi dengan suling peraknya. Guruku tidak pakai senjata, mengapa kau menyerang dengan pedang? Bocah jelita, kau minggirlah, bentak Rangrang Srenggi. Pedangnya dibabatkan. Angin yang menderu keluar dari senjata itu hebat sekali hingga Lestari yang terkena terpaannya terjajar 6 langkah ke belakang. Biarkan saja, Lestari. Biarkan dia menyerang dengan pedang, terdengar suara Karewang. Dia tolol kalau menganggap gurumu yang pikun ini adalah Karewang beberapa tahun lalu, buta dan buntung. Lalu orang tua ini dengan sikap acuh tak acuh menyilangkan kedua tangan di muka dada, sedang sepasang matanya yang buta terpejam. Sesaat kemudian dari ubun-ubunnya, tampak keluar asap warna ungu. Asap ini dengan cepat menutupi sekujur tubuhnya. Sesaat Rangrang Srenggi tertegun. Namun kemudian dia teruskan serangan pedangnya. Senjata ini bergaung mencari sasaran di arah leher Karewang. Tapi aneh, begitu pedang membentur lapisan asap ungu, maka senjata itu terpental kembali laksana menghantam satu dinding yang luar biasa atasnya. Rangrang Srenggi jadi penasaran. Dia mengumpulkan seluruh tenaga dan menghujani tubuh lawan dengan bacokan terus-menerus. Namun bagaimanapun dicobanya untuk membacok, menusuk, membabat, tetap saja pedangnya tidak mampu menerobos lapisan asap ungu yang aneh itu. Gila, 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 teriak Rangrang Srenggi kalap. Tiba-tiba cepat sekali Karewang mengulurkan tangan kanannya. Dan entah dalam gerakan bagaimana, tahu-tahu dia sudah berhasil merampas pedang merah di tangan Rangrang Srenggi. Selagi lawan berada dalam keadaan tertegun kaget, senjata itu sudah menyambar datar di bawah pinggangnya dan kres, putuslah tubuh Rangrang Srenggi sebatas pinggul. Darah menyembur dari dua bagian tubuh yang terpotong itu. Rangrang Srenggi berteriak-teriak, memaki dan mengutuk menyerapah.
Namun detik demi detik, suaranya semakin kecil melemah. Pada saat tubuhnya tak berkutik lagi, suaranya pun lenyap dan nyawanya lepas. Seorang iblis telah musnah. Bukankah pantas aku diberi gelar si pemusnah iblis? Karewang lalu tertawa terbahak-bahak.